Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat GSJA Peniel serta GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik saja, diberkati dan dipelihara dalam segala kebaikan serta kemurahan Tuhan. Bertemu lagi dengan saya dalam ibadah Mimbar Gemar Online edisi tanggal 31 Januari tahun 2024. Tapi sebelum kita memulai renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, kalau Tuhan izinkan pada saat ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kami serahkan jam renungan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadwal pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Tetapi saya akan membacakannya dari ayat yang ke-15 sampai yang ke-18 saja. Karena saya tahu bahwa Bapak Ibu Saudara pasti akan membacanya di rumah. Demikian dikatakan ayat 15. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikian pembacaan kita. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ialah Petrus menerangkan tindakannya di Antiokhia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Demikianlah pembelaan Petrus ketika menjelaskan kenapa Petrus melayani orang bukan Yahudi. Pasal 2 ayat yang keempat dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Hal ini merupakan pola penerimaan Roh Kudus selanjutnya. Baptisan dalam Roh akan ditentukan oleh perubahan yang nampak dalam individual, penyaluran sukacita, ucapan yang diilhami Roh, dan kebenaran dalam bersaksi. Itu bisa kita lihat di dalam pasal yang kedua, ayat yang keempat, pasal yang keempat ayat 31, pasal 8 ayat 15 sampai yang ke-19, pasal 10 ayat 45 sampai yang ke-47, dan pasal 19 ayat yang ke-6. Jadi ketika Petrus mengemukakan kepada para rasul dan juga saudara-saudara di Yerusalem bahwa Kornelius sekeluarga
berkata-kata dalam bahasa roh pada saat Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Kita bisa baca di dalam pasal yang ke-10 ayat 45 sampai yang ke-47 saya bacakan. Ayat 45, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ayat ke-46, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu Petrus berkata, ayat 47, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Mereka yakin bahwa Allah telah memberikan keselamatan kepada orang bukan Yahudi. Baptisan dalam roh jangan dianggap terjadi hari ini jika tidak disertai penyertaan yang nampak seperti bahasa roh. Dalam kitab Kisah Para Rasul, tidak pernah dianggap bahwa baptisan dalam roh ini suatu pengalaman yang dapat diketahui dengan iman saja. Kita lihat pasal 19 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Berkata-kata dalam bahasa roh atau di glosalia bahasa Yunaninya dipandang oleh orang Kristen Perjanjian Baru sebagai tanda ilahi yang menyertai baptisan Roh Kudus. Pola Alkitabiah ini untuk kehidupan yang dipenuhi roh masih berlaku hingga sekarang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berkata-kata dengan bahasa roh yang benar ialah: pertama, bahasa roh sebagai pernyataan Roh Kudus atau perwujudan adikodrati Roh Kudus, yaitu suatu ucapan yang diilhamkan roh melalui seorang percaya berkata-kata dalam suatu bahasa atau glosa yang belum pernah dipelajari. Bisa kita lihat di dalam pasal 2 ayat yang ke-6. Atau dalam bahasa yang tidak dikenal sebelumnya. Yang kedua, bahasa roh sebagai bukti fisik yang awal mengenai baptisan Roh Kudus. Berkata-kata dalam bahasa roh adalah ucapan yang diilhami di mana roh orang percaya dan Roh Kudus bergabung dalam suatu pujian atau nubuat. Allah menghubungkan hal berkata-kata dengan bahasa roh dan baptisan dalam roh sejak awal. Kita sudah membacanya dari pasal 2 ayat yang keempat. Dan yang ketiga, bahasa roh sebagai karunia Roh Kudus. Berkata-kata dalam bahasa roh juga dinyatakan sebagai karunia Roh Kudus bagi orang percaya. Bisa kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang keempat sampai yang ke-10. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Demikian dan seterusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa baca sendiri.
Sedangkan karunia ini mempunyai dua tujuan utama, yakni yang pertama, bahasa roh yang disertai penafsiran dipakai dalam kebaktian umum untuk menyampaikan isi ucapan itu kepada jemaat supaya ikut serta dalam penyembahan yang dipimpin oleh Roh Kudus. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih dari itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengajaran. Demikian kata Paulus dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Juga selanjutnya, Bapak Ibu Saudara bisa baca di ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Yang kedua, bahasa roh dipakai oleh orang percaya untuk bicara kepada Allah dalam ibadah pribadi dan dengan demikian meningkatkan kehidupan rohaninya. Pasal 11 ayat yang ke-17. Kepada kita pada waktu kita mulai percaya. Ungkapan suatu terjemahan yang lebih harafiah adalah Allah memberikan kepada kita sebagai, atau dengan kata lain, Allah tidak membeda-bedakan dalam memberikan karunia-Nya kepada setiap orang percaya menurut kehendak-Nya. Ketika mereka mendengar hal itu, khotbah Petrus membungkam semua keberatan orang-orang yang bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-4 sampai yang ke-18. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah telah membaptis orang-orang bukan Yahudi dengan Roh Kudus. Kita bisa baca di dalam pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan bahwa mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Pasal 10 ayat yang ke-46. Sedangkan di ayat yang ke-19 sampai yang ke-30, jemaat bukan Yahudi yang pertama adalah baik bahwa rasul-rasul lain itu menyetujui tindakan Petrus. Sebab kira-kira pada waktu itu juga berlangsung suatu pekerjaan besar dengan hasil yang sangat luas di Antioquia, di Syria Utara. Karena kesanalah sebagian orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani melarikan diri dari Yerusalem setelah kematian Stefanus, dan disinilah orang-orang tadi menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang Yunani, dan hasilnya banyak orang Yunani yang percaya kepada Yesus. Dan disinilah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bisa kita lihat di dalam
pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Waktu berita tentang apa yang terjadi di Antiokhia sampai di Yerusalem, para rasul yang ingin mengetahui hal itu lebih dalam mengirimkan orang-orang yang tepat untuk tugas itu, yakni Barnabas yang juga disebut anak penghiburan. Kita lihat di dalam pasal yang keempat ayat yang ke-36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi. Ia, Barnabas, pergi ke Antiokhia melihat orang Yahudi bergaul dengan orang-orang Yunani. Dia tidak marah, tetapi justru ia sangat bersukacita melihat tanda-tanda karunia Allah yang mengherankan, bahwa Allah tidak membeda-bedakan kepada semua bangsa atau manusia. Lalu ia teringat kepada Saulus yang saat itu berada di Tarsus dan sekitarnya. Paulus pergi ke Tarsus untuk menjemput Saulus dan menjadikannya teman sekerja. Mereka melaksanakan tugas besar yang sudah dibuka oleh Allah di Antiokhia. Demikianlah seharusnya sebagai hamba Tuhan harus selalu bekerja sama untuk kemajuan jemaat Tuhan. Saling menolong, saling bahu-membahu, saling membantu, saling support dalam melakukan kehendak Tuhan. Bukan malah egois, ingin menang sendiri, mementingkan diri sendiri dan keluarganya, tetapi melaksanakan tugas pelayanan di bawah pimpinan Roh Kudus. Dimanapun juga kita berada, harus berani bersaksi tentang Kristus. Kepada kita pada waktu kita mulai percaya, demikian dikatakan di dalam pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Ini adalah suatu terjemahan yang lebih harafiah. Adalah Allah memberikan mereka bukan hanya karunia, tetapi tugas yang sama seperti yang diberikan kepada kita semua setelah menjadi percaya kepadanya. Jadi, jangan ada orang yang memegahkan diri di hadapan orang lain atau sombong, karena Allah tidak menyukai orang yang egois. Allah juga tidak menyukai orang yang sombong. Allah tidak membeda-bedakan orang untuk memberikan karunia-Nya sesuai kehendaknya untuk melayani Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk peringatan-Mu bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih, yang tidak membeda-bedakan untuk memberikan karunia-Mu kepada orang yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah melalui renungan kami pada pagi hari ini, Tuhan akan menolong kami supaya senantiasa kami merendahkan diri kami, dan kami senantiasa juga bisa bekerja sama dengan orang lain untuk melakukan pekerjaan Tuhan demi kemajuan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat bergemar Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus
memberkati.